kalian ingin mengajak Ukraina menjadi anggota NATO. Sejak awal memang kan, kalau nggak salah tuh tahun 2008 memang Putin sudah mengatakan, silahkan kalau Latvia sama Lithuania kalau nggak salah waktu itu ikut NATO, oke, nggak ada masalah. Tapi jangan Ukraina. Dari awal dia sudah katakan jangan Ukraina, karena bagaimanapun kalau ketika Ukraina masuk ke NATO, otomatis bagaimanapun NATO akan pasti menempatkan rudal-rudalnya di sana, dalam notabene adalah Amerika, dan itu menjadi ancaman bagi Rusia. Dan sementara memang perang dingin itu kan sebenarnya kan ini kan belum usai perang dingin sebenarnya. Belum selesai. Cuma Pak, lanjut Pak Putih. jangankan ketua partai, Pak. Ketua tim KC aja ke luar negeri, tapi pakai isu pribadi, bukan jet pribadi, Pak. saja Pak Putih. Oke Pak Putih, luar biasa ya. Supaya jangan tegang, kita ini jangan terlalu tegang. Gitu, Jangan kan ketua partai ya, ketua pembela MKC aja pergi ke Amerika ya. Amerika. Tapi Nah, bukan gitulah. pakai jet pribadi, Pak. Pakai isu pribadi. Pakai isu pribadi. Aduh. Nah, jadi kembali lagi tadi Pastor, ya, sepakat penilaian itu. Aduh, emang aneh-aneh sekarang Oke, ini. ini Sepakat Pak Putih kita dia. tadi. Hamsyong. Oke nih Pak Gading Martin ini, wah. Jangan tegang-tegang ya. Kita ini seru banget kayak bahas apa gitu ya. Kayak bahas dapur nggak ngebul aja kita ini bahas negara orang. Oke Pak Gading Temennya Martin Bapak. silakan. Sedikit lagi Temannya Pak Pak Paul. Pauli yang Oh iya di Pak FMI Jamal, lanjut. Jadi sepakat dengan pendapat Pak Paul itu. Kalau kita, saya menilai ya, dengan belajar apa yang dikatakan oleh Pak Junior Tobing, kalau Rusia itu mau menghantam itu perannya cepat, kenapa dia tidak langsung menghantam pusat kekuatannya kan? Nah, itu tadi tanda-tanda itu ya. Jadi memang dia tidak bukan menganeksasi. Saya sependapat dengan Pak Paul itu. Jadi yang intinya adalah tuntutannya itu seperti yang dibilang Bu Poni, sudahlah, jangan mau masuk ini NATO supaya jadi buffer zone. Nah itu kesimpulannya. Nah bagi Indonesia Pak, sekarang ya bagi Indonesia gini, tadi siapa yang bertanya itu Fat ya, masalah aliansi. Nah ini agak bergeser dikit, tapi erat kaitannya Pak. Sekarang Indonesia kita tahu secara geografi dikelilingi oleh masyarakat apa? Ya adalah negara-negara persemakmuran. Di atas sana adalah China. Ya, di bawah sini di selatan adalah Australia. Itu kan negara-negara persemakmuran termasuk New Zealand. Maka ketika Indonesia mau diserang, siapa yang mau menyerang dia? Paling nanti dari Indo-Pasifik sana, kan nggak mungkin. Jadi menjadi pertanyaan kita ini agak menyimpang di kita supaya kita aware juga. Kenapa Indonesia ya belanja alutsista dari Prancis? Prancis itu aliansi mana itu? Ya kan? Kenapa bukan dari Inggris? Kenapa tidak seperti yang dibilang apa tadi Ibu Toni Soekarno itu, pegang Amerika, pegang Rusia. Ya? Bila perlu pegang itu China, beli dari Amerika, beli dari Rusia, beli dari China, aman kan? Ini kenapa harus dari Prancis? Dan itu 1.788 1,788 kuadriliun rupiah loh. Sementara di Indonesia ini minyak goreng sama harga naik. Apa ini? Kembali lagi, ini Jokowi ini lemah atau didikte atau apa? Tadi saya baru mengikuti Zoom ya dari Lemhanas itu kepala Lemhanas itu yang baru itu Wijanto. Dia bicara begini ini strategi perang. Cuma saya tanya, Pak, ini informasi yang sifatnya terbuka atau rahasia? Kok Bapak bicara terbuka itu rencana pertahanan ini biayanya, anggarannya dari mana? Sementara Indonesia juga beli pesawat sudah ada perjanjiannya dari Korea Selatan 500. Dan Korea itu karena didengar Indonesia membeli Rafael dari Prancis, dia kan wah ini Indonesia ini jangan-jangan ngutang ke Korea nggak bayar. Akhirnya mereka diskusi bayar tapi pakai komoditi. Nah, hal-hal begini yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Jadi ada apa ini kan? Saya tidak menyebutkan Prabowo ya silakan. Tapi 1.701,788 kuadriliun loh, bukan sedikit itu Pak.
anggaran pertahanan itu. Sekarang kita kena COVID, kena ini, kena itu. Nah, bagi kita yang di apa ini, yang di Zoom ini, ya dengan ini kita paham. Jadi kalau ada apa namanya isu sana sini, kita sudah bisa melihat ini mau dibawa kemana. Kalau saya selalu berpikiran ini 2024 sangat-sangat kritis. Dalam arti kalau kita tidak berperan, nah kita akan repot. Berperan bagaimana? Nah, itu kan kita desain nanti. Jadi ini ada tambahan dari saya untuk nanti kita ke depannya ya apa namanya ini menyikapi isu-isu itu. Nah, yang saya sangat pentingkan itu adalah misinya kita dan Galarua. Kita fokusnya adalah bagaimana ada perhatian kepada rakyat. Rakyat yang tertindas, rakyat yang lemah, ya itulah Damaris itu kan salah satu contoh. Nah, inilah yang bisa saya berikan sebagai gambaran sekaligus menanggapi bukan menanggapi lah mungkin apa namanya itu dari Ibu Koni tadi yang disampaikannya itu. Terima kasih Pak Paul, terima kasih teman-teman. Ya, kita semakin melalui Zoom ini semakin dicerdaskan dan kita harus tetap di depan. Ya, terima kasih Pak Gading Martin, Gading Mandro, silakan. Halo. Ya. Ya. Jadi Pak Paul. Ya, lanjut. Jadi kesepakatan saya dengan apa namanya, saya sangat mendukung dan sepakat sekali dengan pernyataan Ibu Koni tadi. Memang tidak banyak para pengamat di negara kita ini yang mempunyai pendapat seperti mereka gitu. Ya, cuman dua, cuman Prof. Hikmahanto dengan Ibu Koni aja tuh yang berpendapatnya begitu, yang lain miring semua tuh. Ya, di kalangan masyarakat kita yang awam sendiri pun sebenarnya banyak yang memang hanya bisa melihat dari sisi luar tanpa jelas melihat faktor apa sejarahnya bagaimana. Tapi saya ingin menanggapi sedikit Pak Paul ya, mungkin agak panjang ya. Jadi kalau yang saya lihat dari beberapa narasumber yang ada di media massa itu, setelah saya amatin, saya melihat apa sih penyebab yang sebenarnya seolah-olah Rusia berbuat kejam terhadap Ukraina. Ini kan framing media-media pro Barat kan gitu kan. Ya. Jadi laporan fakta yang sebenarnya adalah saya lihat ada beberapa, satu, pasukan Ukraina bernuansa neo-Nazi. Asal muasal kudeta setiap hari membunuh warga Rusia di Donbas sejak 2014. Ya. Dunia Barat, PBB, dan media tradisional diam. Yang kedua, Rusia meminta jaminan hukum, tidak ada tanggapan. Ketiga, NATO, USA, dan Eropa membiayai Ukraina dengan impunitas. Dan PBB juga diam kan. Nah, 4, Rusia meminta Ukraina untuk berkomitmen menghormati perjanjian Minsk 1 dan 2 dan berhenti menyerang Rusia di Donbas. Ukraina mengabaikannya. Prancis dan Jerman tetap diam. Yang kelima, Rusia meminta agar NATO tidak memperluas perbatasannya dan tidak bergabung dengan Ukraina atau Georgia. Eropa menjawab bahwa mereka memiliki hak melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak menanggapi jaminan hukum yang disepakati Rusia dengan Amerika Serikat pada awal 90-an. Dan keenam, sementara Amerika Serikat mengirim lebih dari ratusan ton senjata ke Ukraina dan miliaran dolar ke angkatan bersenjata Ukraina, terus-menerus mengancam Rusia dengan sanksi. Pada tahun 2020 dan 2021, sebuah resolusi yang mengutuk nazisme, neonazisme, dan fasisme dalam segala bentuknya disahkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat dan Ukraina memberikan suara menentang. Hampir seluruh Eropa abstain dan PBB diam. Kesimpulannya memang mereka ini menutup semua opsi diplomatik ke Rusia, mengabaikan semua permintaan hukumnya dan melupakan warga sipil Donbas yang berbahasa Rusia. Ya. Sekarang Putin mengambil tindakan sendiri dengan Fed Aid kan. Coba sedikit kalau kita mikir, ada apa di balik semua ini? Jangan hanya latah kita mengecam keputusan Vladimir Putin. Sedangkan Amerika Serikat dan sekutunya membangun laboratorium senjata biologi di Ukraina. Dan sementara Ukraina menyatakan ingin bergabung dengan NATO. Laboratorium itu memang diduga mengembangkan virus seperti di Wuhan. Sebagaimana terungkap dalam email di laptopnya Fauci yang disita dan dibocorkan. Wajar jika Putin mengambil tindakan tegas, mengakhiri ancaman itu bagi rakyatnya dan juga bagi bangsanya gitu loh. Ya, jangan lupa juga sejarah bahwa sekutu adalah memang musuh bebuyutan Bung Karno yang seperti dikatakan oleh Ibu Koni tadi. Sekutu adalah kelompok penjajahan dengan wilayah kolonialisme tersebar di seluruh dunia. Bung Karno pernah keluar dari keanggotaan PBB memang. Karena prinsipnya atas kemerdekaan dan kedaulatan yang menjadi hak setiap rakyat dan bangsa-bangsa.
Namun perlu diingat pula bahwa pasukan sekutu adalah lebih dimanfaatkan oleh para elit pedagang yang mengendalikan para pemimpin korup dan serakah. Paham bahwa pihak yang menjajah Indonesia adalah VOC atau armada dagang perkumpulan para pedagang. Apa yang disebut neokolonialisme oleh Bung Karno adalah organisasi perdagangan global yang mengatur tata perdagangan dunia. Para pemimpin negara-negara tidak lebih hanyalah kepanjangan tangan sebenarnya daripada elit-elit global ini untuk membuat aturan-aturan hukum lokal guna memfasilitasi perdagangan para elit tersebut yang memang kita kenal sebagai kaum kapitalis. Jadi ada banyak kepentingan memang para elit kapitalis ini di Ukraina, bahwa Ukraina ingin bergabung dengan NATO merupakan petunjuk mengenai lapisan misteri di balik konflik dan serangan Rusia ke Ukraina. Jadi riwayat ini sebenarnya sudah panjang dari beberapa presiden Amerika yang berganti, dan memang masih tetap Putin terus kan yang menjadi presiden gitu loh. Oleh karena itu sebenarnya kita jangan tertipu juga oleh narasi-narasi berita yang dibangun oleh media-media utama yang bekerja untuk kepentingan para pemiliknya yang juga dari bagian dari kelompok kapitalis. Arahnya memang jelas menyalahkan Putin sebagai ancaman perang dunia. Sementara sesungguhnya para kapitalis itulah yang sebenarnya sejak lama mengusik kedaulatan Rusia. Saya mengambil kutipan ucapan dari Putin mengatakan seperti ini. Bagaimana perasaan kalian, wahai Amerika, kalau saya misalnya datang ke Meksiko dan saya menempatkan rudal-rudal saya di Kanada? Begitu juga perasaan kami sekarang. Kalian ingin mengajak Ukraina menjadi anggota NATO. Sejak awal memang kan, kalau nggak salah tuh tahun 2008 memang Putin sudah mengatakan, silahkan kalau Latvia sama Lithuania kalau nggak salah waktu itu ikut NATO, oke, nggak ada masalah. Tapi jangan Ukraina. Dari awal dia sudah katakan jangan Ukraina, karena bagaimanapun kalau ketika Ukraina masuk ke NATO, otomatis bagaimanapun NATO akan pasti menempatkan rudal-rudalnya di sana, dalam notabene adalah Amerika, dan itu menjadi ancaman bagi Rusia. Dan sementara memang perang dingin itu kan sebenarnya kan ini kan belum usai perang dingin sebenarnya. Belum selesai sebenarnya. Selesai di permukaan. Betul, tapi di dasar kan tidak, Pak. Jadi artinya ini tetap Amerika tetap punya keinginan untuk mendominasi menjadi polisi dunia, kekuatan tunggal, dan memang selama ini tetap Rusia ini adalah sebagai duri dalam daging mereka untuk mendominasi dunia ini. Gitu loh, Pak Paul. Jadi itu aja. Jadi kita seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Koni, memang kita perlu butuh orang-orang pemimpin sekarang itu mempunyai jiwa seperti Soekarno. Kita berharap 2024 kita bisa mendapatkan pemimpin yang mempunyai kualitas setidaknya bisa mirip dengan Bung Karno untuk menentukan sikap bangsa kita ini sekarang, bagaimana nasib bangsa kita nantinya. Begitu Pak Paul, terima kasih waktunya. Salam.